tes DNA. Saudara, Bahar bin Smith, Habib Bahar ini dikenal sangat kaya karena masyarakat pun sering sekali disuguhi gaya hidup ya, pemberitaan informasi bagaimana Bahar itu suka sekali juga pamer-pamer harta sombong ya. Nah, ada sejumlah harta yang dia punya ya dari beberapa pemberitaan online. Bahar ini memiliki kekayaan dari koleksi mobilnya. Wah, ada sejumlah koleksi mobil mewah, Saudara. Ada yang memiliki plat unik ya. Di situ disebutkan dalam informasi yang saya baca ini, ada Toyota Alphard. Kemudian ada juga Mercedes-Benz E-Class ya. Ada Mazda MX-5, ada mobil sport. Wah, ya. Kemudian sudah mobilnya mewah, kemudian dimodifikasi juga, diberikan aksesoris, Maserati, wah, pokoknya dia sekarang ini memang benar-benar hidup bergelimang harta, Saudara. Ya, luar biasa itu Bahar bin Smith ya. Nah, jadi Habib Bahar ini sukses dalam kepemilikan materi. Juga Habib Bahar ini memiliki Toyota Land Cruiser Cygnus lah, ya kan, warna hitam yang seringkali diparkir di depan pondok pesantrennya. Habib Bahar juga memiliki mobil sport mewah Ferrari warna emas, ya, dan juga ada pernah mengendarai Mitsubishi Pajero. Ya, selain mobil, Habib Bahar juga seringkali pamer ya mengendara sebuah moge, motor gede. Aduh, luar biasa ya. Tentunya harganya tidak murah, Saudara. Koleksi mobilnya itu ya jelas kalau ditaksir angkanya tentu saja tembus miliaran rupiah. Ya, belum termasuk aset rumahnya dia, lalu pondok pesantren dia, ya. Lalu mungkin pertanyaan kita, bisnis apa sebenarnya yang ditekuni oleh Bahar bin Smith? Nah, ini dia itu sekarang kenapa gitu ya, kok bisa kaya raya? Ada mantan anggota pasukan pencari hartanya Bahar itu membongkar. Tentu kalian sudah kenal ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan di akhir video ini ya. Ini perlu saya sampaikan dulu nih, ya. Bagaimana sih bisnisnya Bahar bin Smith? Bisnis tanpa modal, kecuali modal mulut dia. Promosi dan sebagainya itu ya. Di pondok pesantrennya di Tajul Alawin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Saudara. Jadi dia itu punya bisnis. Nah, bisnis apa saja? Kita akan bongkar pada pagi hari ini ya. Wah. Ya, saudaraku, langsung saja saya akan perdengarkan video yang menarik. Bagaimana Bahar Smith itu bisa kaya raya, saudara? Ya, ini dia informasinya, video yang menjelaskan tentang Bahar Bakar, Habib Bahar bin Smith. Sebuah video yang sangat luar biasa, terbongkarnya rahasia bocoran dari seorang Muhyiddin mantan pengikut seorang Habib, di mana Muhyiddin mantan pengikut Habib ini membocorkan cara Habibnya cari uang yang sangat menyimpang dari kaidah agama tentunya. Ya, ternyata Bahar bin Smith itu dalam mencari duit sangat menyimpang dari kaidah agama. Nah, ini berarti bisa dibilang lebih berbahaya dari korupsi dong. Ya iyalah, lebih bahaya dari korupsi. Yang jual beli doa pada Muhyiddin atau pengikutnya
maksudnya dengan atas nama nasab yang dibawa lah pastinya ya, dan penyimpangan uang sumbangan yang harusnya ditujukan pada pondoknya. Yuk kita tarik nafas 2 detik dulu. Ini tentunya sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kita boleh bejat, punya masa lalu yang tidak baik, andai kata kita bukan siapa-siapa, mungkin sesuatu yang mudah kita simpulkan. Tapi ketika ini sampai sekarang masih berdakwah membawa kesucian darah Rasulullah, berjuang demi umat, tapi ternyata seperti itu. Ya, itulah yang disebut dengan mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Ya, ngaku cucu Nabi, tujuannya agar mudah mencari harta, mengumpulkan orang-orang awam dengan iming-iming surga. Kemudian dia dapat harta, gitu ya. Nanti bisa teman-teman lihat kesaksian Muhyiddin ini. Bahkan dia sering disuruh men-setting dakwah untuk ternyata terbuka ya, untuk terus-menerus memuliakan habaib-habaib ini, kemudian pentingnya bersedekah pada mereka. Ngeri ya, pentingnya bersedekah pada mereka. Bahkan mereka punya grup WA Muhyiddin pun, siapa yang tidak ada manfaatnya untuk perjuangan, dalam bahasanya, dalam arti tidak ada nilai uangnya, tidak memberikan sumbangan, di-cut, di-kick, keluarkan dari grup. Jadi kalau kalian menjadi Muhyiddin, kalau kalian ternyata tidak memberikan kontribusi sumbangan yang besar, ya pokoknya sumbangan kali ya, maka kalian akan dikeluarkan dari Muhyiddin. Nah, ini dibongkar oleh seorang yang dulu pernah menjadi pasukan pencari donasi. Saudaraku, nah memang kalau masalah sedekah itu susah untuk dijerat hukum. Kalau ada orang kemudian menyalahgunakan, menyimpangkan dana sedekah pun juga sulit dijerat dengan hukum. Karena nggak ada instrumen ya repot sudah, karena makanya banyak orang yang hidup dari dana donasi, dana sedekah. Kan mereka alasannya yang memberi donasi sudah ikhlas kok, ngapain lo mempermasalahkan, kan begitu. Sumbangan, di-cut, di-kick, keluarkan dari grup. Ya Anda sendiri yang menilai. Ramaikan forum komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Silahkan menikmati, Anda sendiri yang menyimpulkan, memutuskan apakah mereka masih layak ditakzimkan oleh Muhyiddin dan pengikutnya. Cek. Kalau menurut saya sih ya nggak layak lah. Karena Gus Ubad Aminullah sudah memberikan sebuah dalil bahwa haram seorang yang diaku atau mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu menerima pemberian sedekah, ya, infak, donasi, dan seterusnya. Kalau benar-benar zuriyah Rasulullah. Makanya ini terbukti berdasarkan kajian perilaku juga dia tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Jadi banyak dalil ini, fakta-fakta yang menolak mereka sebagai keturunan Rasulullah. Kajian perilaku, kajian kitab nasab, sejarah, filolog, kajian ilmu hikmah, dan kajian ilmu pasti, tes DNA, ilmu genetika sudah membuktikan mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pengikutnya, cek the video out. Selamat manfaat. I will see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang membongkar? Yang pernah menjadi mantan, ya katakanlah mantan anggota pasukan pencari donasi dari Bahar bin Smith, kalian pasti dengar, yaitu si Lubis 2102, Bung Lubis ya. Nah, ini Muhyiddin setia ini, ya. Ini Bahar kebutuhannya bla bla bla. Mulai. Ya. Tanya ini Ustadz Iqmal nih kalau nggak percaya, Bang. Saya dipanggil Ustadz. Ya, kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk ini, untuk istrinya. Nanti gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu untuk membuktikan video call. Ini Bib, ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh. Ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah. Sekian juta. Itu depan mata saya. Jadi yang pertama adalah bisnis jual beli doa. Ya, dan
tidak murah ya. Kalau kepada Kiai Nusantara mungkin gratis Lil ya. Tapi kalau kepada Bahar nih, kalau kamu nggak punya uang jutaan rupiah, jangan sekali-kali kamu minta doanya Bahar tuh. Padahal juga belum tentu terkabul. Coba mana kesaksiannya mantan Muhibinnya Bahar tuh. Minta didoain, minta kaya raya, sudahkah kaya raya, dapat duit banyak? Ya kan? Mata saya. Semuanya untuk si Bahar, si Bahar, si Bahar, si Bahar, si Bahar. Kalau ada acara, saya dimajuin. Dikasih mic untuk ceramah. Ya, untuk ceramah. Ini juga, ini bukan dongeng, ini cerita nyata ya. Cuman, sebelum ceramah, itu saya dikasih arahan, ya, dikasih arahan untuk apa? Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib. Ya, jadi kita sadari bahwa kenapa Habib Novel Alaidrus, Habib Bahar bin Smith, dan sejumlah Habib-Habib itu ya selalu mendoktrin agar mencintai Habib, ya supaya laku doanya, laku keras doanya bisa jutaan rupiah, supaya dipercaya sebagai orang yang penuh barokah, wah mulia gitu ya. Begitu saudara. Tapi ya anehnya masih banyak orang percaya ya. Heran saya, tapi tidak apa-apalah. Yang namanya perjuangan ya butuh waktu untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat supaya tidak taklid buta dan fanatik kepada oknum Habib ini ya. Membahas ceramahnya seputar mencintai Habib. Supaya kalau didawiri nanti gampang. Gitu ya. Bentar guys. Ya, betul. Jadi ternyata si Novel Alaidrus yang mengatakan doktrinnya itu kalau Habib di Indonesia tidak aman, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah. Artinya apa? Artinya para muhibin, orang Indonesia yang muslim, khususnya dari Nahdiyin, supaya mengamankan Habib. Mengamankan apa? Mengamankan dari semua kebutuhan Habib itu harus aman, dicukupi, dikasih, ya, dikasih supaya aman. Maka dia memframing, mengkapitalisasi nasab. Begitu, ya. Supaya aman itu kan supaya finance dari Habib aman, kasih duit. Supaya keinginan-keinginan semuanya, keinginan Habib itu tercukupi. Wah, itulah kenapa mereka membranding sebagai cucu Rasulullah. Yang tidak menghormati Habib kafir, yang tidak mencintai Habib kafir. Ya, di neraka, diancam masuk neraka, tidak halal masuk surga begitu. Ya, itu doktrin-doktrin membagongkan. Itulah cara-cara menyimpang, cara-cara menyimpang dari oknum-oknum ini. Jelas ini menyimpang dari ajaran agama, karena agama kita, agama Islam itu juga melarang kita membangga-banggakan nasab, apalagi nasab palsu. Nasabnya palsu, omongannya berarti palsu. Nasabnya tipu-tipu, berarti omongannya juga tipu-tipu gitu. Ya, sekarang lagi kebingungan tuh, cari sumbangan donasi miliaran. Ya. Ya. Nanti dongeng lagi anak suka yang gitu-gitu. Iya, itu besok kita buat jilid 2-nya. Jilid 1 udah selesai ya. Itu semua atas nama itu, ya, atas nama itu. Salah satu contoh, ada langganan tetap dawirnya itu orang Bogor, orang Cibinong. Itu bapak-bapak nggak tahu habis berapa ratus juta. Masya Allah. Jadi anak heran, anak heran sama muhibin itu. Jangankan ratusan juta akan diberikan kepada si oknum Habib ini. Nyawa aja ada muhibin yang ngomong di komentar, nyawa itu saya rela. Wah, demi untuk cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah dari mana jalannya? Sudah dikasih tahu dia itu bukan cucu Rasulullah kok. Gimana sih Anda? Kapan sih cerdas-cerdas nih? Kapan? Tapi tidak apa-apa, saya sabar. Terus akan suarakan tuh bahwa mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi Muhammad SAW ya. Juta. Itu ratus juta ya, ratus. Yang satu itu. Juta. Biasanya nongol di sini orangnya. Satu orang bisa ratusan juta, 2 orang coba, 3 orang coba, berapa miliar? Makanya saya tidak heran Bahar itu punya mobil mewah yang tadi saya bacakan. Aduh. Menyimpang tapi itu, menyimpang caranya begitu.
dengan cara menjual nasab Rasulullah. Coba kalau dia nggak ngaku, di dalam tubuh Ani ada darah suci Rasulullah. Coba kalau dia nggak pernah ngaku sebagai cucu Rasulullah, apakah dia dapat duit? Dia akan menjadi gelandangan di jalanan tuh. Disitulah kenapa kemudian dia marah-marah, dibongkar bukan cucu Rasulullah. Ya, karena dia akan kehilangan sumber-sumber mata pencaharian dia. Seret itu nanti keran rezeki dia, kerannya duitnya dia tuh. Ya, aduh parah ini ya. Jadi hukumnya rokok apa, Bang? Rokok haram, maka saya bakar. Ya. Rokok di Majelis Ulama Indonesia makruh. Cuplis, awas, ntar aneh bongkar. Soal Aida, dia Bang, bongkar, mantap. Dan soal-soal lain juga masih ada ya. Kasus tali air semua ada. Cuman belum ke situ dulu ya. Kalau itu saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong. Ya kalau ada orang lain yang ngomongin nanti ya terserah, nggak urusan saya. Masalah tali air ya. Masalah otong-otong ya, bukan odong-odong. Bawa-bawa nama. Itu ada yang dari Bogor ya, itu langganan ya. Salah satu langganan yang dari Tegal. Paling jarak 2-3 hari. Telepon atau chat, Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji, kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji ya. Oh saya belum haji, saya doakan mudah-mudahan haji, orang senang. Gitu-gitu lagunya, luar biasa ya. Jadi kalau ada ceramah, saya disuruh ceramah seputar mencintai Habib, mencintai Habaib. Baru ya keutamaan-keutamaan bersedekah kepada mereka. Kepada mereka. Bukan keutamaan sedekah secara umum. Bukan. Tapi kepada mereka. Ini jelas penyimpangan ya. Dia itu mengarahkan muhibinnya bersedekah kepada Habib, bukan kepada umum. Nah itu, padahal sudah sering kita sampaikan, kalau seorang cucu Rasulullah itu haram menerima sedekah. Jelas itu ya. Jadi seputar itu terus ceramahnya. Menghormatinya ya. Pokoknya keutamaan-keutamaan, mencintainya segala macam, apalagi berkorban untuknya. Begitu-begitu. Ini akan menjadi sasaran empuk adalah seorang muhibin yang awam, yang kurang agama, yang ibadahnya itu karena surga dan neraka menjadi tujuan utama. Bukan ridha Allah, bukan rahmat Allah, bukan kembali kepada Allah. Ya, supaya dapat surga dan neraka. Tapi ya benar juga sih, siapa yang nggak kepingin masuk surga? Siapa yang nggak takut sama neraka? Tetapi saudaraku, ya ibadah itu harus karena Allah lillahi ta'ala, maka surga akan dapat dengan sendirinya gitu loh. Ya, kalau kalian mengharapkan surga, belum tentu Anda dapat surga, bisa-bisa malah dapat neraka. Neraka di dunia dan di akhirat, karena akan mudah dibohongin oleh oknum-oknum yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Kalian mudah didoktrin nanti ya. Didoktrin kalau Anda tidak percaya kepada Habib, nanti masuk neraka. Akhirnya kita menjadi muhibin. Takut masuk neraka, dibohongin. Jadi mereka itu pinter banget ngoceh, ngerayu muhibinnya itu. Misalnya Karudin Fatin Bapak Muhammad Esmanan, iya, itu yang tunggu-tunggu. Biasanya orangnya nonton, cuman dia malas komen ya. Bapak itu juga yang datang ke pondok yang luar biasa ya, pondok yang penuh berkah, namanya Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan Si Bahar ke pondok itu. Ya jadi banyak oknum-oknum Habib yang mohon maaf ini ya, diduga menggunakan pondok pesantren sebagai ajang bisnis ya, agar bisa mengeruk dana masyarakat miliaran rupiah ya. Karena memang tidak ada instrumen hukumnya untuk menjerat oknum yang menerima sedekah. Dan kita tahu sebagai apa ya, ulama itu juga gitu, dia membranding dirinya sebagai ulama. Ulama abal-abal juga nggak ada instrumennya untuk dijerat hukum. Kalau ada profesi lain, misalnya profesinya menjadi dokter ya, dokter abal-abal atau dokter gadungan, kebukti kalian bukan ke dokter asli gitu ya, bisa dijerat hukum, masukkan penjara. Tapi kalau sebagai ulama gadungan, nggak ada instrumen hukumnya. Maka itulah ngaku-ngaku sebagai ulama dari oknum Habib, di branding ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, itu cara aman dia untuk mendapatkan keamanan finansial. Dia akan bisa ndawir sono sini, nilpun pada
para muhibin untuk dimintai donasi dengan doa, didoakan naik haji gitu. Padahal uang yang diberikan kepada oknum Habib besar itu, bisa untuk biaya haji itu. Ya, bisa diberikan ke fakir miskin sebenarnya dan sebagainya, ke yatim piatu dan sebagainya, ya. Yang pahalanya juga tidak kalah besar dengan menunaikan ibadah haji. Banyak sekali ibadah-ibadah yang nilai pahalanya sama dengan ibadah haji. Begitu. Tapi banyak sekali oknum-oknum muhibin itu yang takut gitu untuk bersuara. Ya, bahwa Habib itu hanya doktrin saja. Begitu ya. Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan si Bahar ke pondok itu juga dia datang, bapak yang tadi saya bilang dari Bogor, dari Cibinong itu, mengantarkan uang sumbangan untuk pesantren pembangunan 10 juta, ditransfer banking depan orangnya langsung, kemudian dilihatin bukti transfernya, baru Masya Allah, jazakallah khair bla bla. Sebelumnya diintimidasi dia di situ. Anda nggak usah telepon-telepon, itu hubungan sama Lubis sama TIJ itu orang nggak benar bla. Digituin bro, digituin sama mereka di situ. Nggak usah hubung. Ya, karena dia merasa Habib Bahar lah yang paling benar, sehingga seringkali ngomongin orang lain nggak benar. Jadi siapapun yang mendoktrin, yang mendoktrin ini, siapapun yang mau menangkal doktrin Habib itu pasti dibilang nggak benar. Siapapun yang ingin mencerdaskan umat agar tidak menjadi muhibin, oleh Habib dibilang itu nggak benar, itu kafir, masuk neraka. Hubungan chatan, telepon, komunikasi sama itu si Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, itu pembenci habaib segala macam. Setelah dia transfer 10 juta untuk pondok, niat dia ke situ ya untuk silaturahim sama mau ngasih bantuan pembangunan pondok, ditransfer 10 juta. Wow. Dilihatin depan orangnya langsung 10 juta. Masya Allah, jazakallah khair bla bla bla. Dia embat juga duitnya, nggak masuk ke pondok nggak? Jadi Astagfirullahaladzim, tidak masuk ke pondok. Ini kurang ajar. Orang itu niat bersedekah untuk mendapatkan jariah, diembat katanya. Yuh, jadi kita bisa ngerti nih, kenapa ada mobil mewah berjajar. Ini akhirnya juga diikutin oleh muhibinnya. Anda ingat tuh, ada ustadz ya inisial UYM itu. Kayaknya juga ikut caranya Habib nih. Dia kemudian dikenal sebagai ustadz sedekah. Kalian tahu tak? Tahu tak? Sekarang lagi bermasalah hukum dengan memanipulasi ajaran agama untuk bisnis ini, bisnis itu ada tuh. Kalian cek itu di video YouTube, banyak sudah mengungkap tentang penyimpangan dari oknum ustadz, ya, menggalang dana sedekah yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Repot, ya bolehlah sedikit-sedikit, tapi jangan banyak-banyak untuk beli mobil mewah lagi, untuk bergaya hidup mewah gitu lagi. Itu ya nggak boleh, itu namanya penyimpangan luar biasa. Kurang ajar. oh jazakallah khair bla bla bla. Dia embat juga duitnya, nggak masuk ke pondok kan? Masya Allah. Dia embat, ini kesaksian ini orang dekat dulu, orang dekatnya Bahar yang namanya Lubis 212. Bung Lubis itu orang dekatnya, saudara. Ini berarti informasinya A1 nih. Percaya saya lebih percaya kepada si Lubis daripada si Bahar. Itu si Zen ya, adiknya si Bahar. Ya. Oh, dia punya adik ya, Bahar ya. Jadi bapak itu kayaknya ratusan, nggak tahu berapa ratus itu ya. Pak Muhammad S mana ini orangnya? Jadi ternyata Habib Bahar yang sombongnya itu, yang suka koar-koar memprovokasi jamaahnya untuk perang, angkat pedang, rencong dan sebagainya itu, ternyata begitu cara cari duitnya. Ya, tipu-tipu itu sama dengan begitu. Tipu-tipu apa? Tipu-tipu ngasih surga. Tipu-tipu apa? Nah, dimasukkan neraka kalau nggak mau nyumbang. Tipu-tipu apa? Memframing supaya dapat barokah, syafaat dari Habib. Kayak gitu, ini berbahaya, lebih bahaya daripada korupsi ini, karena menyimpangkan ajaran agama ini, menyimpangkan dana sedekah ini, ya. Dan itu sulit diverifikasi loh. Kan orang nyumbang kan nggak akan mau omong sama orang. Kadang-kadang jangan dibilang, nanti ria, nyumbang Habib jangan bilang-bilang dong. Ria nanti dapat dosa nanti gitu. Jadi saudara, kenapa Habib oknum-oknum ini suka menyimpangkan dana donasi sedekah? Ya karena sulit diverifikasi. Ya SPJ-nya gimana SPJ-nya? Susah.
Nanti kalau ada orang yang mempermasalahkan sumbangan, loh, Anda katanya nyumbang, Anda katanya ikhlas, kok menanyakan? Nanti kalau Anda menanyakan, masuk neraka Anda. Sia-sia Anda mengeluarkan jutaan rupiah. Kalau Anda mempermasalahkan, oh, enak tuh si Habib ngomong. Akhirnya apa? Mau dibikin apa saja uangnya terserah dia. Buat beli mobil mewah, siapa tahu? Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau protes, coba? Tapi akhirnya masyarakat juga tahu, malu dong. Malu pamer-pamer harta kalau itu yang kerja keras, yang memeras keringat adalah Muhyiddin, bukan antum. Antum enak duduk ongkang-ongkang kaki dengan ngaku sebagai cucu Rasulullah. Kemudian itu contoh-contoh ya yang saya ikutin waktu itu. Yang langsung kalau di grup itu dah jangan tanya lagi. Biasa yang paling vokal di komen itu ada Mamat Cengkareng ya. Kalau di grup itu saya admin utama, admin di situ ada tiga ya. Admin di grup itu ada tiga selain pendiri grup yang dari Tegal itu ya, yang katanya murid pertama si Bahar ya. Itu ada tiga selain dia. Admin utamanya saya. Orang Malaysia juga ada. Jadi kalau ada yang masuk grup itu, sejak dia masuk grup nggak pernah memberikan uang, nggak pernah berdonasi, itu saya yang keluarkan dari grup, kick dari grup. Kenapa? Nggak ada gunanya untuk perjuangan. Begitu jurusnya. Nah, jurus jitu, nipu umat Muhyiddin, ditipu-tipu. Ya, Masya Allah. Jadi terorganisir, saudara. Terorganisir apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Ini bukan saya yang ngomong, saya nirukan, saya hanya mempertegas saja. Lubis 212 membongkar itu semuanya ya. Bung Lubis sudah membongkar. Ini mantan pasukan pencari harta ternyata. Saya orangnya yang mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyumbang di situ. Ya. Tapi atas perintah bos besar dong ya. Dia screenshot nomor ini dichatin ke saya, keluarkan dari grup tuh nggak pernah nyumbang katanya. Siap, Bib. Gitu. Nah, kenapa Bahar bin Smith nggak mau mengeluarkan sendiri, yang disuruh mengeluarkan adalah pasukannya, Muhyiddinnya? Ya biar dia aman, biar dia tidak kena salah. Ya, begitu caranya. Ini kan luar biasa licik ya. Jadi yang nanti jadi korbannya ya si Muhyiddinnya. Siapa yang menjadi kambing hitam Muhyiddin? Nanti akhirnya sesama Muhyiddin ini tengkar. Kenapa antum ngeluarin saya gitu? Disitulah caranya licik Oknum Habib mengadu domba sesama Muhyiddin. Ya, jadi menjadi Muhyiddin nggak ada untungnya. Siapa yang untung? Ya si Habibnya. Muhyiddinnya tetap jadi korban. Parah itu, parah saudara. Bang katanya. Siap, Bib. Gitu dong. Saya cek satu persatu ini keluar. Gitu. Kita butuh pejuang yang benar pecinta, yang benar-benar membuktikan cintanya. Jadi nggak usah heran kalian kalau ada yang ngomong nanti anak pulang. Kalian nggak ada artinya di mata mereka, nggak ada. Jadi Muhyiddin terbukti tidak ada artinya di mata Habib-Habib. Tahukah? Jadi Anda hanya jadikan budak saja. Budak pencari harta, budak pemenuhan hasrat seksual mereka, budak pemenuhan hasrat nafsu duniawi mereka. Anda sadarlah, ya. Anda itu berjuanglah untuk keluarga Anda sendiri, supaya hidupnya itu selamat di dunia dan di akhirat. Makanya kita sampaikan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, supaya tidak mudah dibohong-bohongin oleh oknum-oknum Habib yang ngaku sebagai cucu Rasulullah, tetapi dia terbukti. Supaya Anda bisa selamat di akhirat. Ya, maka beribadah yang benar sesuai dengan ajaran yang benar. Jangan seperti ajaran Oknum Habib ini. Anda di dunia nggak selamat karena diemplang ya, sedekah Anda, ya di akhirat nggak selamat karena ngakuin mereka sebagai cucu Rasulullah, padahal mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Dalilnya sudah jelas, sudah sering kita ungkap di video kita bahwa dilaknat orang yang mengaku ya nasabnya kepada selain ayahnya, dan oknum Habib Alawi sudah terbukti nih sekarang bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Jadi yang mengakui bahwa mereka sebagai keturunan Rasulullah juga ikut dilaknat.
Ya, kalau kalian mengikuti ajaran oknum-oknum yang salah menyimpang ini, Anda juga dilaknat. Jadi nyumbang yang benar, nyumbang kepada Kiai Nusantara, ya supaya Anda tidak salah juga verifikasi juga, karena ada oknum yang disebut ustadz, ngaku ustadz sedekah, tapi juga banyak penyimpangan, kasusnya banyak tuh, bisnis disimpangkan atas nama agama dan seterusnya itu, hati-hati. Ya, oknum banyak ada di berbagai tempat. Tetapi oknum Habib ini udah jelas-jelas. Dari nasabnya aja dia sudah tipu-tipu umat, tipu-tipu masyarakat. Ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Itu sudah jelas. Maka kalau di breakdown ke bawah, penipuan pertama dia sejak lahir, sejak orok, itu sejak dalam kandungan, dia sudah mewarisi penipuan. Yaitu apa? Menipu sebagai keturunan Rasulullah. Menipu, membohongi umat. Itu sudah dari orok ini udah nipu. Ini maka di breakdown ke bawah ya tetap dia penipu apa yang dia lakukan. Maka saya atas dasar cinta kepada Habib, sudahlah mulai sekarang Anda hapus warisan penipuan dari Habib Ali Sakron itu. Hapus sehingga apa yang Anda lakukan sekarang yang baik-baik itu menjadi ada artinya. Nah, ini atas dasar cinta saya kepada Habib, saya ingatin, jangan ngaku keturunan Rasulullah supaya kebaikan-kebaikan Anda itu bukanlah dari hasil penipuan yang dilakukan oleh datuk-datuk kalian yang mengaku keturunan Rasulullah. Ini bukan saya yang ngomong, ilmu pengetahuan, riset ilmiah. Saya hanya menyampaikan riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Madidin Usman. Saya hanya menyampaikan riset ilmiah yang dilakukan oleh ulama nasab, ya, yang paham tentang nasab Habib Alawi, yang menyampaikan tentang dari ulama genetika tes DNA. Ulama itu kan orang ahli, ilmuwan gitu. Dari ilmuwan nasab, ilmuwan genetika sudah mengkonfirmasi mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, ya. Nah, itu. Yang dibutuhkan itu ininya. Kalau nggak ada ininya, ditendang dari grup. Duit yang dibutuhkan oleh Habib. Ditendang dari grup itu masih mending. Loh, kita jadi dia itu pemburu duit donasi. Maka kita bilang sejak awal, dari para datuk-datuk mereka yang awal-awal abad 19 datang ke Nusantara, sampai sekarang mungkin sudah jutaan ya. Orang dari Yaman datang ke Nusantara. Mungkin sampai sekarang masih ada yang datang tuh, 1-2 mungkin ikut bersembunyi, mungkin kita duga di rumahnya orang-orang Habib itu. Apa yang dia cari di Indonesia? Ya cari duit, cari kemuliaan, harta. Jadi mereka datang ke Nusantara kan cari duit supaya hidupnya enak. Jadi TKW itu, TKW kalau wanita ya. Ya tenaga kerja lah. Pada zaman kolonial itu bekerja kepada pemerintah kolonial. Ya ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Supaya dipercaya ngaku keturunan Rasulullah, dia belajar ngaji dikit-dikit supaya dia bisa mengeluarkan dalil. Yang dia pelajari apa? Kitab-kitab dari Habib-Habib itu yang sudah interpolasi, yang sudah banyak dimanipulasi isinya untuk mendoktrin umat, supaya umat percaya dia sebagai keturunan Rasulullah. Nah, itu yang disampaikan. Ngapalkan hadis-hadis do'if yang isinya mengagung-agungkan nasab mereka. Seperti itu. Dan ini akan menjadi sebuah racun bagi muhibin yang kurang ilmu dan kurang literasi. Jadi Anda harus pahami itu, saudara, ya. Ditendang dari grup itu masih mending. Loh, kita cuma grup WhatsApp kok nggak ketemu orangnya langsung, ya enggak? Yang lebih menyakitkan itu, udahlah diundang supaya datang ke situ ceramah, cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong ditinggal. Sekali lagi ada yang ngomong, anak pulang. Jadi bla 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 bla, anak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh nggak ada artinya. Yang ada artinya uang kalian. Masih nggak paham? Jadi intinya dari yang disampaikan Bung Lubis, para muhibin itu nggak ada artinya kalau Anda nggak punya uang. Kalau Anda banyak duit, lalu mau memberikan uang kepada si Bahar, ya dari pengakuan Bung Lubis ini Anda baru dihargai. Lalu pada hakikatnya siapa yang dihargai? Yang dihargai bukan orangnya, tetapi duitnya. Nggak kurang ajar itu. Itu penyimpangan dalam hubungan sosial begitu. Itu penyimpangan. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Jadi buktikan cinta kalian. Ini grup pecinta. Buktikan. Kalau nggak ada ini berarti nggak cinta. Ya. Jadi saudara, untuk mengukur seseorang cinta atau tidak kepada Habib,
ya, yang diungkap oleh Bung Lubis tadi adalah Anda mau berkorban ngasih duit apa ora? Nah, yang paling takut itu kalau dia minta apem. Dengan doktrin kalau Anda cinta Habib, apemmu harus dikasihkan. Ya, sekali 2 kali, oh nggak ada bekasnya aja loh. Itu repot kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Masalah adab, ya. Masalah adab juga gitu. Adab. Anda akan dikatakan beradab kalau punya uang. nah, ternyata dia punya kriteria tentang adab. Ya, masuk lagi-lagi duit, ukurannya adab atau itu. Anda tidak akan dianggap beradab kalau nggak punya duit yang bisa dikasihkan kepada Habib. Apa nggak kurang ajar? Astagfirullah. Kayak gitu Anda mau menyerahkan anak Anda dididik oleh oknum-oknum ini, Anda mau mentalitasnya generasi kita hancur, maka saya sarankan ya, banyak pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai-Kiai Nusantara. Ramaikan pondok pesantrennya Kiai-Kiai Nusantara. Titipkan putra-putri Anda untuk dididik dengan adab yang benar kepada Kiai-Kiai Nusantara. Ya, Anda harus pahami ini, saudara. Ayo bangkitkan Kiai-Kiai Nusantara yang sudah dihinakan oleh Bahar ini. Baharlah yang dulu pernah menyampaikan diawali dari muridnya yang ngomong bahwa berdasarkan kutipan kitab yang dia baca itu. Dari kitab siapa? Ya kitabnya Habib. Ya berarti kan Habib yang doktrin bahwa satu oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, yang lebih parah lagi sekarang ini ada Habib ini, lebih banyak lagi ngitungnya. Tidak 70 katanya, 700 kiai alim. Apa nggak kurang ajar? Nah, kurang ajar itu. Astagfirullahaladzim. Contohnya ada YouTuber kemarin itu. Ya, YouTuber yang sering gabung sama kita juga di YouTube bahas membongkar kesaktian-kesaktian palsu ya. Kemudian dia beralih konten itu setelah Bang TIJ masuk ke Polda itu. Ya. Itu. Dia beralih konten, dia upload itu video-video si Bahar, video-video Bung Rizik ya. Itu dia. Banyak sekali seorang muhibin sekarang ini ketakutan karena diancam untuk dilaporin ke penjara. TIJ misalnya, bisa jadi TIJ sekarang cari aman ya, karena dia merasakan susahnya di penjara. Ya bisa jadi dia takut untuk dimasukkan penjara lagi. Akhirnya dia sekarang berubah konten. Ya, bisa jadi Bung Lubis pun sekarang dalam situasi seperti itu, sehingga dia mungkin khawatir dan sebagainya ya. Dia dapat chat itu. Anda ente nggak ada adab. Setelah deal masalah royalti baru boleh. Berarti adab itu royalti. Itulah saudaraku kenapa saya tidak mau menampilkan video-videonya si Muhibin ya atau si Habib-Habib itu, karena dia selalu ya terus mencari konten kreator yang mereupload videonya dari Habib-Habib itu. Maka dia akan menggunakan sebagai dasar serangannya adalah pelanggaran hak cipta. Nah, dihapus, di take down, repot nanti. Yang biasanya nawarin sih, nggak akan saya take down YouTube channel Anda kalau Anda mau menghapus dari video Habib. Oleh karena itu mohon dipahami ya saudaraku, karena memang saya sendiri juga kadang-kadang kemampuan IT yang tidak bisa menampilkan videonya. Saya lebih baik cari aman. Ya, saya nggak menampilkan videonya. Semacam ini aja lah. Karena seringkali video saya juga mendapatkan komplain. Nah, untuk amannya ya sudah begini, mohon dimaklumi. Ya, ini nyata ini, ya. Jadi banyak sekali. Saya berharap konten kreator bersatulah, ya. Nggak usah saling menjatuhkan. Untuk kita sama-sama bangkit bersama gitu, ya. Video saya itu dipakai oleh siapapun saya bebasin, enggak apa-apa. Saya nggak akan pernah komplain. Banyak itu, saya terima kasih saya bahkan kepada teman-teman saya sesama konten kreator yang mau mencuplik video saya, kemudian mereupload silakan, tidak apa-apa. Saya pribadi tidak akan mengkomplainnya.
Mungkin ada teman-teman yang merasa, bukan saya itu. Saya nggak pernah mengajukan komplain. Ya bisa jadi itu, dari YouTube sendiri karena Anda kena sanksi re-upload. Mungkin masalah proses editingnya aja yang kurang bagus, ya. Kalau sudah kena sanksi re-upload kan tidak bisa dimonet. Anda harus menghapus video-video yang re-upload itu. Tetapi bukan saya nggak pernah komplain, bebas sudah, ambil chat, video-video saya. Tetapi yang penting tidak merubah pesannya gitu loh. Jangan lalu saya misalnya bilang, saya ngomong I love you, saya cinta kepada Habib Bahar, lalu Anda ganti saya tidak cinta kepada Habib Bahar. Nah, itu kan merubah substansi kalimat. Ya jadi kalau kalimat jangan dirubah-rubah. Nanti bisa repot. Ya, jadi begitu saudara. Baru boleh. Berarti adab itu royalti. Ahmad Al-Farisi Segaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak dikatakan cinta kalau belum ini. Karena cinta itu butuh bukti dan buktinya harus uang. Itulah yang mereka doktrinkan, ya. Jadi dia selalu ngomong, kalau cinta Rasulullah ada bukti. Anda harus cinta kepada para keturunannya. Siapa keturunannya? Ya Habib. Kalau Anda tidak cinta Habib berarti tidak cinta kepada Rasulullah, tidak terbukti sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah. Begitu doktrinnya. Nggak ada, saudara, nggak ada. Nggak ada hubungannya cinta Habib dengan cinta Rasulullah. Nggak ada. Jangan takut. Karena apa? Habib berdasarkan tes DNA, kajian kitab nasab bukan keturunan Rasulullah. Itu, ingat ya. Jangan percaya doktrin Habib tuh. Sekarang sudah beredar luas itu. Banyak Habib-Habib yang doktrin kalau tidak cinta Habib berarti tidak cinta Rasulullah. Justru kita mengkritik Habib-Habib itu, meluruskan agar dia tidak ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah karena cintanya kita kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Karena nggak ingin kita ini nama suci Rasulullah dihancurin oleh perilaku-perilaku oknum yang tadi kita udah dibahas oleh Bung Lubis ini. Ingat itu. Kita bahas Habib dikira kita itu benci kepada juriah Nabi, ya. Kita dianggap memusuhi kepada juriah Nabi. Kita tidak pernah membenci juriah Nabi, bahkan kita cinta kepada juriah Nabi, tetapi yang asli. Habib-habib ini nggak terbukti. Kalau ingin kita cintai secara hakiki, Anda buktikan bahwa Anda sebagai keturunan Rasulullah. Dengan apa? Nggak usah repot-repot diskusi, nggak usah repot-repot debat sama siapapun. Dengan cukup tes DNA, tunjukkan hasil tes DNA Anda. Saya sering sarankan tuh, Habib-habib sekarang ini, bawa ID card, kartu bahwa Anda sudah tes DNA. Di kartu itu menjelaskan tes hasilnya apa. Apakah Anda haplogrupnya G atau J1. Nah itu aja, bawa aja, kayak SIM. Jadi kemana-mana orang naik kendaraan sepeda motor itu kan harus bawa SIM. Nah, bawa STNK. Nah, itu sekarang. Jadi Anda bebas sudah kemana-mana. Kalau punya bukti ID card itu sebagai cucu Rasulullah. Nah itu baru kita percaya. Enak dah. Jadi ente jangan sekali-kali ngaku sebagai cucu Rasulullah. Lalu memframing kita, membenci cucu Rasulullah. Enggak pernah kita itu membenci. Jangankan membenci cucu Rasulullah. Membenci antum aja, Beb. Saya tidak ada. Saya tidak membenci antum, Beb. Kalau saya mengkritik Habib, tidak membenci Habib, saya jujur cinta. Sering berulang kali, ini bukti cinta saya kepada sesama umat Islam, sesama warga negara Indonesia. Carilah jalan yang lurus. Ngaku Islam lurus, ngaku NO lurus, NO garis lurus, tapi menyimpang pikirannya. Ya, cari donasi disimpangkan untuk kepentingan pribadi. Gimana itu? Ya, sesuai lah omongan sama perbuatan. Jangan jarkoni aja. Iso ngajar nggak iso ngelakoni. Iya kalau saya bukan yang disebut kiai, bukan ulama, orang biasa aja. Ya. Begitu saudara. Ya, Beb. Jadi saya cinta kepada antum sehingga saya ingatkan, janganlah terus melakukan penyimpangan. Ngaku cucu Rasulullah itu penyimpangan, mengembat dana donasi itu penyimpangan, ya. Lalu yang diceritakan Bung Lubis tadi panjang lebar itu juga penyimpangan. Ya, penyimpangan itu.
Nggak boleh seperti itu, ya. Nah, gitu. Paham kan? Paham, Bung. Paham, Bung. Terima kasih, Bung. Siap, Jawa Timur hadir. Mursal Harahap, saya tidak pakai IG sudah lama. Itu contohnya seperti itu. Kemudian waktu itu pernah ke Madura, tepatnya di Bangkalan. Ya. Tepatnya di Bangkalan. Dari Malang, saya ngisi acara di tempatnya Gus Idris. Pembacaan Maulid belum selesai, ceramah udah, dia langsung izin pamit itu. Gus, kami anak pamit duluan, kami mau ini. Oh jangan dulu Bib, masih ini acara belum selesai. Mau ngejar acara di Madura, jamaah udah nunggu. Tuh. Akhirnya oh ya udah. Berangkat langsung. Putar lagi Madura. Sampai sana itu sudah di atas jam 12. Udah hampir jam 1 kayaknya udah ada itu. Orangnya udah nunggu. Namanya Pak Fuji itu. Pak Fuji namanya, masih ingat saya. Dia orangnya dagang, jualan ya. Jualan beras, minyak goreng, segala macam, sabun. Gitu-gitu. Punya toko dia, punya ruko. Karena dia bilang gitu, yang saya bayangin kan, oh kasihan juga ya jamaah di sana. Gitu kan. Sampai sana nggak ada jamaah. Kita diarahkan ke hotel. Hotel Rosben waktu itu. Diarahkan ke situ. Istirahat dulu gitu. Ya udah, saya pikir mungkin karena udah kemalaman, mungkin acaranya besok, cuman malam ini mereka mau mengadakan penyambutan. Saya pikir gitu dong. Mungkin acaranya besok, cuman malam mereka pengen acara ramah tamah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tapi karena udah tengah malam, ya udah, gitu kan. Istirahatlah di situ. Pagi mandi segala macam. Kemudian kita dijemput lagi sama bapak tadi. Saya pikir acaranya menjelang siang apa habis zuhur gitu, dibawa ke rumahnya. Nggak ada acara apa-apa. Nggak ada jamaah. Nggak ada panggung, nggak ada majelis, nggak ada apa-apa. Cuma ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan. Ngobrol-ngobrol habis itu. Ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Itu, ini bahar kebutuhannya, bla bla bla. Mulai. Ya. Tanya ini Ustadz Iqbal nih kalau nggak percaya Pak. Tadi panggil Ustadz. Ya, kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk istrinya. Tapi gitu-gitu. Jadi ceritanya, kalau ketemu Muhyiddin yang kaya, yang banyak duit, dia itu membuat semacam proposal. Tidak tertulis tapi lisan, dengan menceritakan kebutuhan dia. Wah, ini Bang Haji, ini aku, kata, ini bahasa saya. Ini aku, keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, Pak Haji. Butuh untuk beli ini, beli itu, Pak Haji. Beli mobil mewah. Untuk istriku, Pak Haji, butuh beli ini, beli itu. Ayo kasihlah, Pak Haji, nanti kamu masuk surga. Dijamin surga nanti. Ayolah Pak Haji kasih. Kalau kau tak kasih nanti hartamu nggak barokah. Nanti kau masuk neraka Pak Haji. Ya begitulah kira-kira kalau pakai bahasa saya. Tetapi tentu saja Habib bahasanya lebih menakjubkan. Lebih menakjubkan. Penuh dengan nuansa hipnotis. Wah, maka hati-hati tuh ya. Omongannya Habib tuh karena saya pernah ngatain itu, ya, orang-orang yang membanggakan nasab itu kan ilmunya iblis itu ya. Siapa yang paling menghormati orang-orang yang selalu membanggakan nasab, yang aku cucu Rasulullah dan tidak terbukti, ya tentu yang paling menghormati adalah golongannya iblis itu. Jadi omongannya penuh dengan kekuatan iblisi. Hati-hati, maka jauhi aja. Ikut Gus Fuad Pleret saja, jauhi, nggak usah ngomong-ngomongan sama Habib. Kalau nanti omong-omongan sama Habib, Anda bisa tercuci otaknya itu. Didoktrin ini itu, ditakutin ini itu. Akhirnya Anda takut nanti. Takut, nah disitulah ruang kosong pikiran Anda. Ketika kebingungan kena doktrin, ditakuti ini dan itu, Anda dimasukin doktrin. Serahkan harta antum. Wah, repot kalau sudah gitu. Kalau harta sih bisa dicari ya, nggak apa-apa. Mungkin Allah akan ganti. Begitu nanti doktrinnya. Tapi kalau yang nggak nyaman itu kalau yang diminta apem milik lu, gimana coba? Halo, kasihkanlah apem lu. Itu nanti kalau udah pakai itu dapat pahala, enak kamu pakai nanti penuh barokah. Beda kalau nggak pernah dipakai aku gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Parah itu. Astagfirullahaladzim. Untuk istrinya. Tapi gitu-gitu.
Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu untuk membuktikan video call. Ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh, ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung, udah sekian juta. Masya Allah. Itu depan mata saya. Mudah banget ya, mudah banget. Kenapa dia cari duit mudah banget? Cukup dengan merayu-rayu, mendoktrin. Kenapa? Karena ini benar-benar warisan dari datuk-datuk mereka yang secara resmi oleh Kiai Haji Madudin Usman. Warisan kepalsuan ini ya, itu diwariskan oleh Habib Ali Sakron yang menulis kitab Arbuqoh. Di situ dicangkokkan nama Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa Al-Aba. Di situ titik persoalannya. Anda bisa bayangkan kenapa Habib-Habib sekarang begitu mudah mendoktrin, banyak orang yang awam kemudian ikut, ya karena doktrin mereka sudah dibangun berabad-abad yang lalu. Ya, lama banget itu, ya. Ngaku sebagai cucu Rasulullah, ya kan? Ini harus kita pahami, saudara. Maka sering saya sampaikan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Onomono Habib Alawi. Kalau kalian tidak mau berliterasi, mendengarkan penjelasan yang logis ya, maka kalian itu nanti tidak selamat di dunia. Ngaku mencucur Nabi itu akan masuk di dalam pikiran Anda percaya orang-orang ngaku cucu Nabi, padahal nggak terbukti. Nah, ketika Anda percaya, itulah mudah nanti dipengaruhi oleh oknum Habib. Maka untuk menangkal kepada doktrin-doktrin yang menyimpang itu, Anda harus skeptif, tidak mudah percaya. Ya, dikonfirmasi dulu, diverifikasi dulu omongan oknum-oknum Habib itu. Ya, maka sering saya sampaikan di awal video, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat akhirat dibutuhkan ilmu gitu loh. Ayo kita belajar bareng-bareng, kita tambah ilmu supaya kita nggak dibodoh-bodohin oleh oknum yang ngaku-ngaku cucu Nabi, supaya kita nggak dipinterin, diperdaya oleh oknum-oknum yang ngaku cucu Nabi, padahal nggak terbukti gitu ya. Itu depan mata saya, namanya Pak Fuzi. Itu nggak tahu uang sampai apa nggak ke si Bahar ya. Saya nggak tahu. Wah, berani ini Bung Lubis. Satu kali lagi, saya sedikit percaya atau bahkan lebih banyak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Bung Lubis. Kenapa? Karena saya tahu dia dulu itu benar-benar pecinta. Bung Lubis ini benar-benar terbukti dulu adalah mantan pasukan pencari harta. Aduh, astagfirullah. Saudaraku, siapa yang sudah hadir menemani kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian mendapatkan hikmah dan terhibur ya. Karena kita ingin mengedukasi dan memberikan nilai rekreasi. Dari Bang Lalu Ruslan, komentarnya beliau adalah harta riba. Bang Lincai Boncai, terima kasih hadirnya ya. Menurut Bang Lincai Boncai nih, bahan bakar bin dedemit. Kemudian dari Ali Mustafa, Mbak Alawi itu kutukan Allah sampai kiamat. Karena Allah tak menciptakan si Mbak Alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti Mbak Alwi menentang perang ya, menentang Allah, menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dari Tati Harsini, Habib kalau seperti preman ke keturunannya Nabi, orang ramah-ramah seperti Pak Jokowi nggak mau ngajak ribut sesama agama Islam, juga saling menghormati. Berbeda agama, sifat Nabi tidak menghina dan mencaci, membenci, dan seterusnya. Dari Bang Lalu Ruslan, jangan heran, azab dan bala
diturunkan di tanah air, ini karena yang ngaku ulama Habib jual nama Nabi dan Allah untuk cari kemewahan dunia, cari harta ya. Mujiono Saryadi, hai Habib, sombong yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tak lama lagi tunggu kehancuranmu. Ingat itu, sebentar lagi hancur bener tuh ya. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah lah ya, Pak Habib ya. I love you Pak Habib. Ya, dari Melati Arum, kok gak ada bedanya antara Habib dan preman? Bedanya kalau Habib ngaku cucu Nabi. Kalau Habib itu ngaku bisa memberi syafaat berkah, bisa ngaji dikit-dikit kalau Habib. Ya, tapi preman kan gak sok suci. Nah, itu bedanya juga, Bang, saudaraku. Ya, Melati Arum, Mbak ya, Mbak Melati itu pinter, Mbak Melati ini luar biasa. Terima kasih hadirnya Mbak Melati. Ya, preman gak sok suci, apa adanya, sehingga orang udah tahu. Tapi kalau Habib sok suci, kalau nggak sok suci, siapa yang mau percaya? Siapa yang mau ngasih dawiran? Nanti doanya nggak laku. Dari Bayu Rahmat, ih ngeri ya. Abade, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sehat selalu Gus. Ya, terima kasih Abade, Abah, semoga semuanya sehat walafiat ya. Abah juga demikian ya. Dari Sukriadi, Kerawang nyimak Gus. Terus semangat, jangan kendur. Kita santrinya Kiai Kampung masih tetap konsisten, menjunjung tinggi ya, mendem jeru terhadap kiai kita. Terima kasih saudaraku Sukiyadi. Melati Arum lagi nih, kenapa mentalnya mental pengemis seperti itu dan gak usah dikasihani Gus? Iya, dan kita perlu kasih tahu kepada kalian semuanya saudaraku. Kalau benar-benar cucu Rasulullah itu tidak mau menerima sedekah, pemberian, infak, sodakoh dari siapapun, itu catat ya. Jadi yang masih mengaku keturunan Rasulullah, tapi menerima sedekah dan bahkan sengaja mencari, itu terbukti bukan cucu Rasulullah. Ingat itu, dia hanya penipu, ngaku-ngaku cucu Nabi. Sebab kalau dia cucu Nabi, yang namanya cucu Nabi itu nggak ada satupun cucu Nabi yang minta-minta. Jadi pengemis nggak ada. Nggak ada. Minta-minta sedekah, infak dengan berbagai alasan nggak ada. Itu catat ya. Karena tidak dihalalkan cucu Nabi menerima pemberian. Ya. Kemudian dari Mas Biono. Jadilah umat yang merdeka dan cerdas biar tidak terjajah oleh siapapun. Nah, ini baru saya cocok nih. Hebat, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mudah-mudahan dibaca oleh para muhibin. Komentar panjenengan, Mas. Muhammad Kolil dari Cikarang hadir Gus. Terima kasih Mas Kolil. Mas Muhammad Kolil dari Cikarang. Kemudian ada Cak Huri nih, ya. Nasib habaib di ujung jarum suntik. Kemudian dari siapa ini? Dari Rasdina, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indramayu, Jawa Barat hadir. Kemudian dari Afisa Rizkin Lanika, terima kasih hadirnya lagi, setia menemani kita pagi, siang, sore, malam. Kita acap kali live di jam-jam itu ya. Kemudian terus berjuang Bang, terima kasih dukungannya. Dari Afisa Rizkin Lanika, kemudian dari Nono Sumarno. Terima kasih Bang Nono. Tasikmalaya hadir. Terima kasih dari Tasikmalaya ya. Saudara, saya kira itu semua sudah saya baca komentar Anda. Lanjutkan diskusinya di kolom komentar untuk edukasi dan memberikan rekreasi kepada masyarakat kita. Kita cerdaskan supaya tidak dibodohi oleh oknum-oknum yang cuma bisa ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tidak mampu membuktikan. Kita tebarkan cinta kasih sayang kepada semua Habib, kita cinta kok. Kita mengkritik mereka karena kita wujud cinta mereka. Tidak membenci saya itu. Saya hanya ingin dia itu berjalan di jalan yang lurus, bukan terus melakukan penyimpangan-penyimpangan begitu ya. Oke, saya kira cukup. Sudah kurang lebih 1 jam. Kita jaga persaudaraan, perdamaian, ketentraman. Hati boleh panas. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, ya, karena perbedaan itu adalah rahmat berkah.
Yang penting tetap gunakan akal sehat, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Jangan pernah mau diajak perang dengan alasan apapun oleh Bahar bin Smith tuh ya. Karena yang perang itu jadi arang itu, yang menang, yang kalah jadi abu ya. Terima kasih dari Rasdinah ya, kalau saya tidak salah baca. Terima kasih dukungannya. Sehat selalu ya. Oke, sehat selalu Gus, sama-sama kepada Rasdinah dimanapun Anda, panjenengan semoga selalu sehat semuanya. Untuk semuanya ya, juga sehat semuanya ya. Dari Jadi Purwanto, Banyuwangi hadir. Terima kasih Banyuwangi, sehat selalu dari Bumi Blambangan. Mudah-mudahan selalu penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Min ya, Aba Ade, sebenarnya agama untuk menata manusia. Mengapa kok dibuat apa ya? Pertengkaran. Ya, dibuat apa ini? Permusuhan gitu ya. Itu begitulah maksudnya. Ya karena digunakan untuk mencari kepentingan duniawi oleh Nur Habib ya. Dari Wauji, Bogor Timur hadir. Saya tahu 1983 sudah diingatkan oleh Kiai Mama Soeharta Abdul Qohar yang ngaku Habib itu bohong. Wah, terima kasih Bang. Ini sudah data baru nih, ada informasi baru. Dari Dini Sastra Atmaja, gas terus kepalsuan nasab para habaib. Ya, saya kira sudah cukup. Ya, salam persatuan, salam persaudaraan, salam perdamaian, salam cinta kasih, rahayu, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!